Zaki dari Sinar. Sekarang lagi kuliah di Matematika ITS. Kali ini aku bakal bahas soal UTUL ya, Matematika Saintek tahun 2018. Biasanya sih aku yang buka kelas ya, yang jaga jaga kelas. Tapi kali ini ikutan ngajar karena udah lama banget sih. Mungkin udah 2 bulan kali ya nggak ngajar di Persinan. Oke, kita langsung aja kali. Oh ya, disclaimer nanti kalau ada pertanyaan langsung aja, boleh langsung diselah gitu gak apa-apa. Kalau misal juga aku ada gak teliti salah hitung, bisa langsung sampaikan aja ya. Soalnya kadang-kadang salah hitung sih. Oke, share screen. Oke, soal yang pertama kita ada soal tentang deret geometri ya. Jadi aku bacain dulu. Suatu deret geometri tak indah mempunyai jumlah 9/4. Suku pertama dan rasio deret tersebut masing-masing A dan min seper A dengan A lebih dari 0. Jika UN menyatakan suku ke N pada deret tersebut, maka 3U6 min U5 adalah. Oke, pertama sebelumnya kita review singkat dulu ya tentang deret geometri. Pertama, apa itu suku deret geometri ya? Jadi barisan geometri apa sih? Jadi barisan geometri itu kan biasanya UN itu sama dengan A R pangkat N min 1. Nah, kita bisa tahu bahwa U1 itu A karena N min 1 kan AR pangkat 0, berarti sama dengan A. Kemudian U2 itu AR, kemudian U3 itu AR kuadrat, dan seterusnya. Berarti kalau kita jumlah misal SN kan A tambah AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 tambah bla 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 tambah AR pangkat N misal. AR pangkat N ya AR pangkat N min 1 ding. AR pangkat N min 1 oke. Karena S sampai N ya. Dan kemudian kita kalikan dengan R. R SN ini kan sama aja dengan AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 tambah AR pangkat 4 tambah bla 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 tambah AR pangkat N. Oke. Ini aku balik aja. Aku taruh bawah biar lebih enak. Karena nanti bakal kita kurangkan. Sorry. Hilang. Tadi ulang. Aku tulis lagi ya. SN sama dengan AR A tambah AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 tambah bla 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 tambah AR pangkat N min 1. Oh, kita kurangi, ini kan R SN min SN sama dengan AR ini kan saya menghilangkan ya, AR kuadrat, nanti AR pangkat 3, AR pangkat 4, kemudian berarti tinggal yang ada nanti adalah yang ini R pangkat N minus A. Ini juga hilang ya, karena di sini ada R pangkat N min 1. Nah, jadi RSN min SN itu AR pangkat N min A. Nah, SN-nya ini bisa kita faktorkan jadi 1 min R sama dengan ini A-nya juga bisa kita faktorkan R pangkat N min 1. Nah, ini R min 1 ya. Bukan 1 min R min 1. Dari SN kita dapat A pangkat R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Atau kalau bisa kita tulis juga sebagai gini, min 1 dikali A
dikali 1 min R pangkat N dibagi ini juga min 1 kali 1 min R, atau A dikali 1 min R pangkat N kita bagi dengan 1 min R. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, aku lanjutin ya. Nah, ini kan Sn. Sedangkan kalau dalam deret geometri Taingga, itu N-nya kan menuju Taingga. N menuju Taingga. Oke, kita ambil limit dari Sn-nya. Sn sama dengan itu limit N menuju Taingga. Kita pakai yang 1 min R pangkat N bagi 1 min R. Ini dengan asumsi 0, nilai mutlak R kurang dari 1 ya. Kurang dari 1. Nah, kalau gini, kalau nilai mutlak R kurang dari 1, nanti kan misal setengah gitu ya. Setengah pangkat bilangan yang besar banget, misal 1 juta gitu. Itu kan nanti hasilnya ini menuju 0. Menuju 0. Begitupun kalau ini N-nya menuju Taingga. Jadi kalau N-nya menuju Taingga, R pangkat N itu menuju 0. Jadi dapat kita tuliskan limit N menuju Taingga, R pangkat N sama dengan 0 untuk nilai mutlak R kurang dari 1. Dari sini kita dapat S tak hingga itu adalah A dikali 1 min 0 per 1 min R, atau A per 1 min R. Oke, ada pertanyaan nggak? Kembali ke soal ya. Oke. Oh, ini ke atas tadi. Nih, kita tahu satu dari geometri Taingga jumlahnya 9/4. Berarti Sn sama dengan 9/4. Nah, selanjutnya suku pertama itu A, yaitu suku pertama itu U1 ya, atau A, sama aja ini pakai variabel A juga dia. Dan R-nya itu adalah min 1/A. Oke, berarti Sn tadi kan A per 1 min R. Ini sama dengan 9/4. Berarti A dibagi 1 min 1/A sama dengan 9/4. A dibagi 1 plus 1/A sama dengan 9/4. Kemudian aku pindah ke sini. Sorry. Berarti 4A kali silang ya. Sama dengan 9 dikali 1 plus 1/A. Kemudian kalau dikaliin A, jadi 4A kuadrat sama dengan 9A dikali 1 plus 1/A. Ini adalah 4A kuadrat sama dengan 9A tambah 9. Atau 4A kuadrat min 9A min 9 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan ya. Dapat kita faktorkan. Jadi ini 4A, ini A. Ini kan min 9. Kita coba 3 ya. Kalau 3, ini min. 4 kali min 3 adalah min 12 tambah 3A. Berarti min 9A. Udah benar ini. Jadi 4A sama dengan 4A plus 3 sama dengan 0, atau A min 3 sama dengan 0. Berarti A dapat min 3/4 atau A sama dengan 3. Nah, kita tahu di sini A-nya lebih dari 0. Berarti yang kita ambil yang ini aja. Oke, kita dapat A-nya 3 ya. Selanjutnya main lagi. Ditanyakan UN, benar. U3U6 min U5. Oke, kita coba ubah dulu. 3U6 minus U5. U6 itu apa? U6 itu A kali R pangkat 6 min 1. Minus U5 itu adalah A R pangkat 5 min 1. Ini 3A, R-nya adalah minus 1/A ya.
min 1 A pangkat 5 min A dikali min 1 A pangkat 4. Lanjut, ini adalah 3. Sorry. Ada pertanyaan? Mungkin? Atau mic-nya bocor? Oh, enggak ada ya. Oke. Lanjut. Berarti ini kan 3A per A pangkat 5 minus ya. Ada minusnya. Karena min 1 pangkat 5 itu kan min ya. Minus ini A per A pangkat 4. Minusnya hilang karena pangkatnya genap. Oke, berarti kita dapat ini adalah 3 dibagi min A pangkat 4. Sorry, ini bisa kita bikin gini aja. Sama dengan 3 dibagi min A pangkat 4. Minusnya kita taruh atas ya, min 3. Ini kan dibagi A pangkat 4 ya. Berarti min 3 min A per A pangkat 4. Nah, A-nya tadi adalah 3. Min 3 per 3 pangkat 4. Ini sama dengan min 6 per 81. Sama dengan minus berapa dibagi 3 itu adalah min 2 per 27 ya. Jawabannya yang C ya. Min 2 per 27. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Bentar aku kecilin. Mungkin ada yang mau SS. Gimana? Atau lanjut? Oke, next ya. Bentar. Oke, ini salah sih. Oke, aku langsung loncat ke nomor 15 ya, karena materinya berhubungan gini. Nah, jumlah suatu dari geometri tadi nggak ada 10. Jumlahnya 10. Kita dapat tuliskan sebagai A per 1 min R ya. Sama dengan 10. Ini kita simpan dulu. Kemudian jumlah suku-suku nomor ganjil itu 6. Suku nomor ganjil, jadi kan SN, S2N plus 2N min 1 ya. Bisa dibilang 2N min 1 gini. Ini adalah U1 tambah U3 tambah U5 tambah bla 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 dan seterusnya gitu ya, karena sampai tangga. Nah, U1 itu kan A, U3 adalah AR kuadrat, U5 itu adalah R pangkat 4 tambah ini nanti R pangkat 6 tambah bla bla bla. Nah, ini kan sama aja dengan dari geometri tangga juga kan, tapi rasionya kan R kuadrat. Ini ke sini kan kali R kuadrat, ini juga kali R kuadrat, yang ini juga kali R kuadrat gitu. Berarti ini adalah A dibagi 1 min R kuadrat, itu sama dengan 6. Kita dapat dua persamaan ini. Persamaan pertama, ini yang kedua. Oke. Selanjutnya, kita ingat bahwa A min B kali A plus B ini kan sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. Jadi dari persamaan itu kita dapat menulis A dibagi 1 min R kuadrat sama dengan A dibagi 1 minus R kali 1 plus R sama dengan 6. Oke, kita tadi di persamaan pertama itu kan A dibagi 1 min R sama dengan 10. Maka yang ini jadinya A per 1 min R kali 1 per 1 plus R sama dengan 6. Berarti A per 1 min R adalah 10 kali 1 per 1 plus R sama dengan 6.
Lanjut dari sini adalah kita dapat 10 sama dengan 6 plus 6R, karena kita kali silang ya. Berarti 4 sama dengan 6R, kita dapat R-nya sama dengan 2/3. Oke, kalau R-nya 2/3, kita masukin lagi ke sini. A per 1 min 2/3 sama dengan 10. Berarti A dibagi 1/3 itu sama dengan 10. Atau A-nya sama dengan 10/3. Nah, kita udah dapat A sama R. Yang ditanya adalah suku kedua. Suku kedua itu U2 sama dengan AR. Sama dengan 10/3 dikali 2/3. Sama dengan, ini adalah 20/9 ya. Oke, jawabannya yang C. Bentar. Agak kurang rapi ya. Kesana kemari. Oke, nggak apa-apa lah. Ada pertanyaan mungkin? Jelas, Kak. Oke, sip. Thanks responnya. Nomor 7. Ini masih ada sedikit hubungannya sih. Ini tentang barisan aritmatika ya, tapi. Barisan aritmatika. Oke, benar-benar. Ini aku scroll bawah dulu. Jelasin dikit aja. Yang berguna buat ini nanti. Jadi barisan aritmatika itu kan UN itu sama dengan A plus N min 1 kali B. Kita tahu U1 sama dengan A, kemudian U2 sama dengan A tambah B, dan U3 itu sama dengan A tambah 2B kan. Nah, dari sini kita kan coba kita kurangi U2 minus U1. Kan A tambah B minus A. Ini sama dengan B. Kemudian U3 minus U2. Ini A tambah 2B min A tambah B. Ini sama dengan B juga. Berarti U2 minus U1 sama dengan U3 minus U2. Nah, ini yang kita pakai nanti. Oke, aku baca dulu. Akar-akar bersamaan X kuadrat tambah BX tambah 27 sama dengan 0 adalah X1 dan X2 yang semuanya positif dan X2-nya lebih dari X1. Jika X1, X2, dan 5X1 suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga barisan aritmatika, maka suku ke-10 adalah kita cari dulu bedanya. Jadi B sama dengan 5X1 min X2 sama dengan X2 min X1. Ini adalah kalau kita tinjau yang ini aja, kita dapat 6X1 sama dengan 2X2 atau 3X1 sama dengan X2. Kemudian perhatikan akar-akar persamaan ini ya. Pertama kita tinjau dulu persamaan kuadrat. Ini aku jelasin juga materinya. Jadi persamaan kuadrat itu kan bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, misal akarnya adalah akarnya itu X1, X2. Kan kalau X1, X2 itu dapat kita tuliskan sebagai gini. X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Atau ini dapat kita kalikan ya, X kuadrat min X2 kali X min X1 kali X plus X1 X2 sama dengan 0. Atau X kuadrat
min X1 tambah X2 kali X tambah X1 X2 sama dengan 0. Oke, kemudian yang ini dapat kita ubah ya. Yang ini kan dapat kita ubah menjadi kita bagi dengan A, jadi X kuadrat tambah B per A, X tambah C per A sama dengan 0. Dari sini kita peroleh bahwa kesamaan ini ya, I B per A ini min X1 plus X2. Jadi kita dapat B per A sama dengan min X1 tambah X2. Atau X1 tambah X2 sama dengan minus B per A. Dan X1, X2 sama dengan C per A. Karena ini sama ya. Nah, kembali ke soal. Kita cek dulu yang ada angkanya, yang bukan variabel ya, 27. 27 ini kan sebagai C. Sedangkan A-nya ini kan 1 ya. Ini A sama dengan 1. Berarti C per A sama dengan 27 per 1 sama dengan X1 kali X2-nya. Berarti 27 sama dengan X1-nya itu adalah biarin X1. Kemudian X2 kita dapat tadi 3X1 kali 3X1 ya. Ini 9 kali X1 kuadrat. Karena semuanya positif akarnya, jadi kita ambil aja X1 sama dengan 3. Sebenarnya kan kalau X kuadrat sama dengan 9, itu X-nya sama dengan plus minus 3. Tapi karena kita cari yang positif, kita ambil aja yang X1-nya sama dengan 3. Nah, berarti X2 sama dengan 9 karena 3 kali 3. Aku tulis gini aja ya. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, dapat X1, dapat X2. Dari sini, ini P-nya nggak guna ya ternyata. Ini nggak guna sih P-nya. Oke, dari sini kita dapat bahwa bedanya B sama dengan, bentar, dari A dulu ya. Jadi A sama dengan X1 sama dengan 3 dan B sama dengan X2 minus X1 sama dengan 9 min 3 sama dengan 6. Oke, kemudian ditanya U10. U10 itu adalah A plus 9B sama dengan 3 plus 6, 9 kali 6. Sama dengan 3 plus 54. Ini 57. Jawabannya yang B ya. Mungkin ada pertanyaan? Kayaknya udah jelas, Kak. Oke, thanks. Lanjut. Nomor 4. Oke, aku baca dulu. Jika P, H merupakan titik puncak grafik fungsi fx a kuadrat tambah 2x tambah a tambah 1, fa-nya 9, maka P tambah 2x tambah 3a berapa? Pertama, aku mau jelasin lagi tentang sedikit materinya. Jadi misal ada grafik ya, ada grafik fungsi kuadrat, grafik apapun lah ya. Misal ini mempunyai titik puncak. Titik puncak kan di sini ya. Ini titik puncaknya. Kemudian aku ambil garis di titik puncaknya gini. Nah, kita ingat dulu bahwa ini misal titik A. Misal titik A ya. Jadi M di A itu sama dengan F aksen A. Ini Fx. Nah,
Kalau di titik puncak itu kan ini sama dengan garis Y sama dengan K misal. Atau Y sama dengan 0 kali X plus K. Maka ini kan M-nya sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0. Nah, kembali ke soal tentang titik puncak ini. Jadi kalau kita turunkan, misal fx sama dengan x pangkat n, f aksen x sama dengan n, x pangkat n min 1. Ini definisi turunan harus dihafal. Oke, jadi ini adalah f aksen x-nya yang ini. Kita hapus saja biar nggak rancu. Adalah 2ax tambah 2a. Yang a ini kenapa kok nggak ada? Karena ini adalah konstan ya nilainya. Jadi nggak ada variabel x-nya, dia hilang. Jadi 0. Titik puncak ini kan ini sama dengan 0 karena dia di titik puncak. Jadi 2ax tambah 2a sama dengan 0 atau 2a dikali x plus 1 sama dengan 0. Ini nggak mungkin a-nya 0 karena kalau a-nya 0 ini fx sama dengan 1 dong. Jadi a-nya nggak boleh 0. Berarti kita dapat x-nya sama dengan min 1 karena x plus 1 harus sama dengan 0. Kalau x-nya min 1, kita masukin lagi. F min 1 itu sama dengan A dikali min 1 kuadrat tambah 2A kali min 1 tambah A tambah 1. Yang ini adalah A min 2A tambah A tambah 1. Atau ini 1 ya. Jadi titik puncak. Titik puncak itu adalah W, I sama dengan min 1,1. Selanjutnya kita tinjau FA-nya. FA benar. Scroll bawah dikit. Ini kemudian di sini aja. FA itu kan A dikali A kuadrat tambah 2A kali A tambah A tambah 1. Atau ini A pangkat 3 tambah 2A kuadrat tambah A tambah 1 sama dengan 19. Ini A pangkat 3 tambah 2A kuadrat tambah A tambah 1 min 18 ya, min 18 sama dengan 0. Kita coba-coba aja ya karena kalau mau memfaktorkan agak susah. Ini kalau kita coba 1, A sama dengan 1, ini 1 tambah 2 tambah 1 min 18. Bukan ya? Kalau kita coba 2, ini 8 tambah 8. Itu ada 16 tambah 2, itu adalah 18 min 18 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 2 memenuhi. Sebenarnya dari sini sudah cukup jelas ya. Cuma kita bisa mencari lagi apakah ada A yang lain yang memenuhi pakai cara Horner. Kita cari faktor yang lain. Jadi ini 2 kan koefisiennya 1, 2, 1 min 18. Satunya turun, kemudian 2 dikali 1 taruh sini, kemudian tambah lagi 4, kemudian 4 kali 2 ini 8, ini dijumlah jadi 9, kemudian ini 18, 0. Oke, berarti kita dapat hasil baginya adalah A kuadrat tambah 4A tambah 9. Ini kan sama dengan A plus 2 kuadrat tambah 5 kan? Kan A kuadrat tambah 4A tambah 4 tambah 5. Ini pasti positif. Kenapa?
karena A-nya positif, 5 juga positif. Jadi dia nggak punya akar-akar gitu ya. Jadi yang memenuhi hanya A sama dengan 2. Oke, kita udah dapat P, Hi, dan A. Yang ditanya adalah P plus 2Hi plus 3A. P plus 2Hi plus 3A sama dengan P-nya min 1 tambah 2 kali 1 tambah 3 kali 2. Ini 6 tambah 2 min 1, yaitu 7 ya. Jawabannya yang A. Oke, mungkin ada pertanyaan? Oh, sama-sama. Kalau semisal pakai rumus min B per 2A. Jadi kalau pakai min B per 2A sama, aku nggak hafal sih soalnya. Jadi pakai cara turunan tadi. Aku lupa jelasin. Oke. Kalau pakai min B per 2A, kan ini B-nya 2A. A-nya adalah A. Jadi min B per 2A sama dengan min 2A per 2 kali A. Jadi sama dengan min 1. Sama aja kan B-nya min 1. Ada pertanyaan lain mungkin? Berarti pakai min B per 2 bisa ya, Kak? Terserah. Bisa. Pakai yang Terserah. mana aja. Terserah pakai yang mana. Oke. Terus Paham. kalau hafal juga, aku hafal apa ya rumusnya? Min D per 4A kalau nggak salah. Ini nggak sih? Yang YP-nya? Min D per 4A. Nah, ya itu. Itu boleh kok pakai cara itu. Cuma karena aku nggak apa ya, pakai tadi. Oke, lanjut kali ya. Next, ini adalah bentar. Oke. Jika bilangan bulat P merupakan akar fx sama dengan 0, dengan fx sama dengan px kuadrat min 3x min p min 3, maka gradien garis singgung kurva y sama dengan fx di titik dengan absis x sama dengan p adalah. Oke, karena p ini merupakan akar, berarti fp sama dengan 0. Maka kita dapat bahwa p dikali p kuadrat min 3p min p min 3 ini sama dengan p pangkat 3 min 4p min 3. Atau kita tulis gini aja. P pangkat 3 min P min 3P min 3. Oke, karena ini bisa kita faktorkan ya. Jadi ini P dikali P kuadrat min 1 minus 3 dikali P plus 1. Kemudian yang ini kan bisa kita bikin jadi P min 1. Yang P kuadrat min 1-nya kali P plus 1. Min 3 kali P plus 1. Nah ini kan ada sama-sama P plus 1, ini juga P plus 1. Berarti ini dapat kita keluarkan. Jadi P plus 1 kali P, P min 1, min 3. Atau ini adalah P plus 1 kali P kuadrat min P min 3. Nah, kita tahu bahwa P-nya ini bulat. Jadi yang ini nanti pasti nggak bulat. Berarti P sama dengan min 1. Memenuhi. Kemudian gradien garis singgung. Kurva Y sama dengan fx dengan absis P. Gradien garis singgung, tadi kan kita tahu bahwa M, P sama dengan F aksen P. Ini adalah F aksennya. Kita cari dulu. Sebentar. Sorry. Sebelum kita cari F aksen, kita perlu ngasih tahu dulu Fx-nya berapa. Fx-nya sini aja ya. Fx
sama dengan min Tiga. P-nya kan 1 ya. Berarti min X kuadrat min 3X min 1 atau plus 1 min 3. Ini adalah min 2. 3X min 2. Oke. Kemudian kita cari F aksennya. F aksennya itu adalah min 2X minus 3. Kemudian M-nya sama dengan F aksen, P-nya adalah min 1. Berarti min 2 dikali min 1 minus 3. Sama dengan 2 min 3 sama dengan min 1. Yang C. Mungkin ada pertanyaan? Kak, tadi kenapa P pangkat 2 min P min 3 itu nggak memenuhi? Karena ini kan harus bulat ya. Kalau kita cari tahu, ini kan pakai rumus ABC, P1, P2 sama dengan minus B min 1 atau 1 plus minus akar B kuadratnya adalah 1 min 4 kali min 3 per 2. Ini sama dengan 1 plus minus akar 13 per 2. Ini kan nggak bulat. Nggak bulat. Jadi TM. Gitu. Apakah sudah cukup menjawab? Iya, Kak. Paham, Kak. Makasih, Kak. Oke, sip. Ada lagi? Anggap nggak ada ya? Oke. Kak, nanti Lanjut. ini coret-coretannya nanti coret-coretannya Bisa. dikasih ke grup, di-share ya? Oke, makasih, Kak. Oke. Jika fungsi f dengan fx sama dengan akar 3 dari x pangkat 3 tambah m pangkat 3 x pangkat 6 turun pada min tak hingga sampai min 1 ya. Maka 8m pangkat 3 plus 8 berapa? Oke, pertama kita cari misalin dulu deh. Kalau fx-nya sama dengan p hx, ini kan berdasarkan aturan lantai, turunannya adalah p aksen hx dikali turunan dalamnya, yaitu hi aksen x. Nah, dari sini kita dapat memisalkan bahwa hi x itu sama dengan x pangkat 3 tambah m pangkat 3 x pangkat 6. Dan px sama dengan x pangkat sepertiga. Karena gini, kalau p hi x ini sama dengan x-nya kita ganti dengan ini. X pangkat 3 tambah M pangkat 3 X pangkat 6 pangkat sepertiga. Atau sama dengan akar 3 dari X pangkat 3 tambah M pangkat 3 X pangkat 6. Nah, kita cari dulu turunannya di X. Di aksen X itu sama dengan kalau diturunin ini 3 X kuadrat tambah 6 M pangkat 3 X pangkat 5. Sedangkan yang ini PX, B aksen X-nya itu adalah sepertiga dikali X pangkat sepertiga min 1. Atau ini 1/3 X pangkat 2, min 2/3 ya. Minus 2/3 atau 1/3 X pangkat 2/3. Tinggal kita masukin Vx-nya tadi ke sini dan kali hi aksen X. Ini F aksen X. Sorry, ini notasinya belum aku tulis. F aksen X sama dengan P aksen hi X itu adalah 1/3 dikali hi X-nya tadi adalah X pangkat 3 tambah M pangkat 3 X pangkat 6 kali 2/3 pangkat 2/3 sorry, dikalikan dengan hi aksen X. Hi aksen X adalah 3X kuadrat tambah 6M pangkat 3
X pangkat 5. Ini dapat kita sederhanakan menjadi X kuadrat tambah 2M pangkat 3 X pangkat 5 dibagi X pangkat 3 tambah M pangkat 3 X pangkat 6 pangkat 2/3. Oke, agak ribet ya kelihatannya. Nah, selanjutnya kita tinjau dia turun pada min hingga sampai min 1. Grafiknya gini ya. Misal kira-kira seperti ini deh. Kira-kira gini ya. Ini asal aja sih. Tapi yang jelas di sini ini min 1 ya, X-nya min 1. Karena turun pada min hingga sampai min 1, artinya di min 1 ini nilai minimumnya atau F aksen min 1 itu sama dengan 0 nantinya. Karena F min 1 minimum, bentar, tulisnya agak ke bawah. F min 1 minimum, maka F aksen min 1 sama dengan 0. Oke. Kita coba masukin F aksen min 1 ya. Jadi F aksen min 1 itu sama dengan min 1 kuadrat tambah 2M pangkat 3 dikali min 1 pangkat 5 dibagi ini adalah min 1 pangkat 3 tambah M pangkat 3 kali min 1 pangkat 6 pangkat 2/3. Ini sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, ini penyebutnya kita kalikan, bisa kita kali silang, jadi hilang ya. Jadi sisa 1 minus 2M pangkat 3 sama dengan 0. Atau 1 sama dengan 2M pangkat 3. Sedangkan yang ditanya adalah 8M pangkat 3 tambah 8. Oke, kita kali 4 ya. 4 sama dengan 8M pangkat 3. Kalau kita tambah 8, ini adalah 12 sama dengan 8M pangkat 3 tambah 8. Oke, jawabannya 12. Mungkin yang mau SS, benar ya? Itulah soalnya. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai 85 sebanyak. Ada pertanyaan kan? Lanjut ya. Sekarang tentang suku banyak. Diberikan suku banyak Px sama dengan AX pangkat 3 tambah Bx kuadrat tambah A dengan A-nya tidak sama dengan 0 jika X kuadrat tambah NX tambah 1 merupakan faktor dari Px, maka nilai N-nya berapa? Oke, dalam suku banyak Px karena dia merupakan faktor dapat kita nyatakan sebagai Fx dikalikan Gx. Ini disebutnya teorema faktor sih. Teorema faktor. Nah, di sini Fx-nya adalah X kuadrat tambah NX tambah 1. Kita misalnya gitu. Kemudian Gx-nya, kita cari Gx-nya. Sedangkan Px-nya itu adalah AX pangkat 3 tambah Bx kuadrat tambah A. Nah, perhatikan bahwa ini koefisien X pangkat 3 AX pangkat 3 ini kan sama dengan AX dikalikan X kuadrat. Dan ini konstantanya A sama dengan A dikali 1. Nah, berarti kita coba Gx sama dengan AX tambah A. Biar sesuai. Berarti kita coba ya. X kuadrat tambah NX tambah 1 kali AX tambah A. Ini adalah AX pangkat 3.
X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah AN X kuadrat tambah ini kali ke sini adalah ANX tambah AX tambah A. Nah kan sudah sesuai kan? Ini AX pangkat 3, yang ini A. Ini AX pangkat 3, yang ini juga A. Ini berarti kita sederhanakan dulu ya. Ini X kuadratnya bisa keluar, berarti tambah A tambah AN X kuadrat tambah ini X-nya juga A tambah AN kalikan dengan X tambah A. Nah, sampai sini kita dapat bahwa karena ini polinomial yang sama dengan yang ini, berarti A tambah AN sama dengan B, dan A tambah AN sama dengan 0. Karena yang ini kan ini dapat kita nyatakan sebagai AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah 0 dikali X tambah A. Nah, dari sini A tambah AN sama dengan 0. Ini dapat kita faktorkan A kali 1 tambah N sama dengan 0. A-nya ini nggak jelas nggak mungkin 0, berarti N-nya sama dengan min 1. Jawabannya yang C. Ada pertanyaan mungkin? Lanjut ya. Oke, ini juga cukup banyak. Banyak PX, AX pangkat 5, tambah X pangkat 4, tambah BX pangkat 3, tambah X kuadrat, tambah CX, tambah D. Sisanya 3 dan minus 7. Ketika dibagi X plus 1 dan X min 1. Sisa pembagian PX oleh X berapa? Oke, kalau sisa pembagian gini, kita pakai yang namanya teorema sisa. Gimana tuh? Gini, kalau PX aja ya, PX dibagi X min A, ini dapat kita nyatakan sebagai PX sama dengan X min A dikali HX tambah SX. Dengan SX-nya ini sisa. Ini sisa dan ini hasil bagi. Nah, kalau kita coba masukin PA, itu sama dengan A min A kali HX tambah ini HA tambah SA. Benar. Ini HA tambah SA. Berarti ini 0 dikali HA, 0 sama dengan SA. Berarti PA sama dengan SA. Nah, ini dibagi X min 1 dibagi X plus 1 sisa 3, berarti P min 1 sama dengan 3. Karena sisa 3 artinya S min 1 sama dengan 3 ya. Nah, kemudian ini juga PX sama dengan dibagi X min 1 ya. X min 1 sisa minus 7. Artinya S1 sama dengan 7 dan P1 sama dengan min 7. Ini juga min 7. Nah, kita coba cari P min 1-nya. P min 1 itu adalah AX, benar, aku tulisin dulu ya. PX-nya. PX sama dengan AX pangkat 5 tambah X pangkat 4 tambah BX pangkat 3 tambah X kuadrat tambah CX tambah D. Oke. Ini P min 1
itu sama dengan minus A tambah 1 tambah 1. Ini minus B tambah 1 minus C tambah D sama dengan 3. Atau min A min B min C tambah D sama dengan 1. Kemudian P1 itu sama dengan A tambah B tambah 1 tambah B tambah C tambah 1 tambah D ya. Tambah 1 tambah C tambah D ini sama dengan min 7. Atau A tambah B tambah C tambah D sama dengan min 9. Aku tulis ulang di sini. A tambah B tambah C tambah D sama dengan minus 9. Kalau kita jumlah, ini kita dapat, ini saling menghilangkan ya, min A sama A, min B sama B, min C sama C, 2D sama dengan minus 8. D-nya sama dengan minus 4. Jawab yang A. Oke. Benar. Kak, sebentar Kak, scroll ke bawah aku mau lihat lagi yang tadi. Oke. Benar. Aku kecilin dulu. Oke. Oh, oke Kak. Paham. Oke. Next ya. Masih berkaitan dengan soal polinomial. Ini ada yang nanya, tahu yang dicari D? Sorry. Bukan D ya. Bentar. Ini belum selesai. Maaf. Ini sisa pembagian PX oleh X. Ini. Kita dapat taruh mana ya? Taruh sini aja ya. Jadi PX sama dengan PX dibagi X sisa sama dengan S0 karena X min A hanya sama dengan 0 ya ini. Atau P0. Nah, sedangkan P0 sendiri itu adalah 0 kali A tambah 0 tambah 0 kali B tambah 0 tambah 0 kali C tambah D. Berarti P0-nya kita dapat D. Nah, maka dari itu tadi yang dicari adalah yang D. Sorry. Tadi terlalu belum aku jelasin yang. Kenapa kok yang dicari D? Karena ini yang dicari adalah pembagian PX oleh X. Jadi jawabannya tetap P0 sama dengan D sama dengan min 4. Kak, aku masih nggak paham itu X min A dari mana tadi Kak? Ini yang PX sama dengan X min A kali HX tambah SX. Kenapa? Oh, dibagi. Soalnya kan sisa pembagian PX oleh X. Berarti PX dibagi X min A gitu. Gimana? Gini. PX dibagi sisa pembagian PX oleh X itu sisanya berapa? Jadi gini ya. PX kan dapat kita nyatakan sebagai X dikali ini hasil baginya tambah sisa. Atau dalam hal lain dapat kita nyatakan sebagai SX. Sama aja. Maka kalau kita masukin P-nya 0,
Ini kan 0 kali HX tambah sisa. Berarti P0 itu adalah sisanya. Nah, gini kira-kira. Ada atau masih belum paham? Coba dicerna dulu. Kalau masih belum paham, tanyain aja gak apa-apa. Bebas. Misal tanya-tanya di Discord juga nggak apa-apa nanti. Kalau habis kelas, misal masih ada yang belum paham atau soal-soal lain, terserah ya. Nanti deh Kak, aku tanya di Discord lagi deh. Lanjut aja. Oke deh. Kok. Bentar. Ini kenapa? Oh, ternyata tiba. Nah, ini juga konsepnya mirip sih sebenarnya. Jadi intinya kalau dibagi X min A, ini X min A itu adalah sisanya adalah PA. Atau dalam hal ini adalah HA. Jadi kalau ini dibagi X min 1 berarti kita tinggal masukin aja H1-nya berapa. Oke, kita hitung ya. Jadi M-nya sisa pembagian polinomial HX sama dengan X pangkat 3 min X kuadrat tambah 2X tambah 2 oleh X min 1. Kita masukin H1 sama dengan M sama dengan 1 min 1 tambah 2 tambah 2. Atau M sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita cari limit X menuju tak hingga. M-nya 4. Langsung aja 4M pangkat 3 min KX tambah 5 dibagi dengan KX pangkat 3 tambah 3X kuadrat min 7 minus K. Ini sama dengan 0. Ini kan karena nggak ada koefisien X, kita dapat tuliskan sebagai gini. 4M pangkat 3 bentar. Biar cepet. Nggak ada. Kak, itu kok 4M pangkat 3 ya? Sorry. 4X pangkat 3. Benar. Thank you. Oke. Ini dapat kita tulis 4X pangkat 3 min KX tambah 5 dibagi KX pangkat 3 plus 3X kuadrat min 7 sama dengan K. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya? Aku lanjutin. Jadi limit menuju tak hingga. Ini konsepnya yang perlu banget dipegang adalah ini. Limit super X menuju tak hingga itu adalah 0 untuk N bilangan asli. Yaitu N sama dengan 1,2,3 sampai terserah berapa. Jadi ini yang penting. Nah, yang ini juga bisa kita bikin kayak gitu. Jadi ini limit X menuju tak hingga. Ini 4X pangkat 3 min KX tambah 5 bagi KX pangkat 3 tambah 3X kuadrat min 7. Kita kalikan dengan 1 per X pangkat 3. Karena pangkat tertingginya kan X pangkat 3 semua nih. Bagi 1 per X pangkat 3. Ini kan sama dengan limit X menuju tak hingga. Ini 4. Karena dibagi X pangkat 3 kan 1 ya. X pangkat 3 bagi X pangkat 3. Kemudian yang ini min K per X kuadrat tambah 5 per X pangkat 3 dibagi K min, plus 3 per X min 7 per X pangkat 3. Nah, ini sama dengan 4. Yang ini jadinya 0. 0. Ini juga jadinya 0.
dibagi K tambah 0 minus 0. Ini sama dengan 4 per K sama dengan 4. K. Karena nilainya tadi kan K. Berarti dari 4 per K sama dengan K, kita dapat 4 sama dengan K kuadrat. Atau K sama dengan plus minus 2 ya. Nah, sedangkan yang ada itu hanya 2. Jadi jawabannya yang E. Mungkin ada pertanyaan? Aku lanjutin ya. Ya, lanjut, Kak. Sekarang materi logaritma. Soal nomor 4 ini. Tapi aku sesuaiin yang materinya agak nyambung-nyambung. Oke, ini tentang persamaan logaritma ya. 2 log x kuadrat min x kurang dari 1. Yang perlu diingat pertama tentang logaritma itu A log B sama dengan C. Maka A pangkat C sama dengan B. Selanjutnya untuk A lebih dari 1, A log fx kurang dari A log gx, maka fx kurang dari gx. Dengan syarat fx lebih dari 0, gx juga lebih dari 0. Nah, pertama kita ubah dulu satunya menjadi bentuk logaritma. Jadi 2 log x kuadrat min x kurang dari sama dengan 2 logaritma 2. Karena 2 log 2 sama dengan 1. Atau gini kan ya, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita dapat bahwa fx sama dengan x kuadrat min x, gx sama dengan 2. Kita tinjau dulu bahwa syaratnya fx-nya lebih dari 0. X kuadrat min x, fx lebih dari 0, x kuadrat min x lebih dari 0, maka x kuadrat x dikali x min 1 lebih dari 0. Kita bikin garis bilangan. Ini adalah 0, ini adalah 1. Kalau kita masukin min 1, nanti positif. Yang ini misal setengah, ini nanti negatif. Misal 2, ini pasti positif. Nah, selanjutnya ini tinjau fx. Selanjutnya kita tinjau fx kurang dari gx. Fx kurang dari sama dengan gx. Fx-nya x kuadrat min x kurang dari sama dengan 2. X kuadrat min x min 2 kurang dari sama dengan 0. X min 2 kali x min 1 kurang dari sama dengan 0. Faktornya gini kan. Nah, ini kita peroleh, ini ada 1. Di sini 1. Ini plus 1 ya. Berarti ini misal 2. Yang sini adalah min 1. Kalau kita masukin min 3, nanti dia positif. Karena min 3, min 2, min 5, ini negatif kali negatif. Kemudian kalau coba kita masukin 0, dia negatif. Coba kita masukin 3, positif kali positif, hasilnya positif. Nanti kita dapat bahwa penyelesaiannya dari sini adalah 0 kurang dari x kurang dari 1, dan dari sini adalah min 1 kurang dari x kurang dari sama dengan ya. Nah, kalau kita iriskan, ini kan gini. Ini misal
min 1. Ini ada 0. Ini ada 1. Ini ada 2. Oke, yang penyelesaiannya kan dari sini. Kemudian ini ke sana. Terus yang dari sini. Ini kan gini. Berarti yang masuk itu adalah min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 0. Atau 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Oh, iya benar-benar. Sorry. Yang kiri ini kita ambil yang positif ya. Jadi X kurang dari 0 atau X lebih dari 1. Nah, kalau kita iriskan nanti bakal dapat min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 0 atau 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Ini jawabannya yang C ya. Benar. Sorry. Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, aku lanjut. Masih ada 5 soal. Lumayan. Jika X lebih dari Y lebih dari sama dengan 1 dan log X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY sama dengan 2 log X kuadrat min Y kuadrat, maka X log 1 plus Y berapa? Oke, yang perlu kita ingat pula dalam logaritma itu kalau A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Kenapa begini? Aku jelaskan ya. Jadi misal A log B sama dengan C. Jadi kan kita dapat A pangkat C sama dengan B. Kalau kita pangkatin N, maka A pangkat C pangkat N sama dengan B pangkat N. Atau A pangkat CN sama dengan B pangkat N. Nah ini kalau kita ambil logaritmanya, A log B pangkat N sama dengan C kali N. Sedangkan C-nya tadi adalah A log B, N-nya aku pindah depan, N dikali A log B. Gini. Ya, yang ini kan dapat kita ubah menjadi log X plus Y kuadrat sama dengan 2 log X kuadrat minus Y kuadrat. Nah, karena X-nya lebih dari Y lebih dari sama dengan 1, ini kan pasti positif di sini nanti. Maka dapat kita gini, 2-nya turun dari sifat yang ini. 2 log X tambah Y sama dengan 2 log X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini 2-nya kita coret. Nah, dalam logaritma, kalau persamaan gini, ini dapat langsung aja turun. X tambah Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Nah, luas sebelah kanan, kita dapat faktorkan jadi X min Y kali X plus Y. Nah, karena X plus Y-nya pasti positif, ini juga dapat kita coret. Jadi, 1 sama dengan X minus Y. Yang 2XY berarti nggak diikutin. Bukan nggak diikutin ya. Karena gini, X tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Atau X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Jangan salah ya. X tambah Y kuadrat tidak sama dengan, tidak selalu sih.
Ini kadang keliru di sini. Jadi yang benar yang ini. Jadi 2x-nya tetap diikutin gitu intinya. Nah, dari sini mungkin tadi yang tanya ada tanggapan dulu. Oke, sip. Thank you. Oke, jadi dari 1 sama dengan X min Y, kita dapat X sama dengan 1 plus Y. Nah, enak nih. Yang ditanyakan ini. X log 1 plus Y. X log 1 plus Y sama dengan 1 plus Y-nya adalah X, berarti X log X. Nah, X log X itu kan 1. Jadi jawabannya yang D. Mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku next. Oke, sekarang tentang lingkaran. Berikan lingkaran pada bidang koordinat yang memotong sumbu X di 1,0 dan 3,0. Jika lingkaran tersebut menyinggung sumbu Y, maka titik singgung yang mungkin adalah gini. Kita ingat dulu tentang persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran itu adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan L kuadrat. A, B sama dengan X pusat, Y pusat. Jadi dia pusatnya di A, B dengan L sama dengan jari-jari. Nah, kita coba sketsa dulu lingkarannya. Maaf, ini nggak lurus ya. Jadi kalau dia menyinggung sumbu Y, ini kira-kira begini. Ini enggak lingkaran sih, tapi kira-kira begini. Ini kan 1,0, ini 3,0. Nah, misal titik pusatnya di sini. Ini ke sini, kan jaraknya R. Dari sini, atau gini ya. Ini ke sini. Ini R. Jadi, X pusat XP sama dengan R. Ada yang bingung nggak di sini? Coba aku gambarin biar lebih enak di GeoGebra. Min Nah, titik pusatnya ini titik pusatnya kan di sini. Ini ke sini kan dia menyinggung. Dia menyinggung di sini. Nah, ini kan jaraknya titik pusatnya itu kan di 2,2 lah ya. Ini bukan 2,2. Sorry. Ini kan di sini lah kira-kira. Ini 2,3. Nah, ini jarak ke sini. Ini kan 2. R-nya 2. Ini titik X-nya 2 juga kan. Artinya yang ini tadi XP-nya sama dengan R. Oke. Next, persamaan lingkarannya jadi X min R kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau kita jabarin, ini X kuadrat minus 2XR tambah R kuadrat tambah Y kuadrat min 2BY plus
B kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau ini R-nya coret jadi X kuadrat min 2XR tambah Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan 0. Nah, dia kan melewati 1,0 dan 3,0. Kita coba masukin 1,0 jadi 1,0. Jadi 1 min 2 kali 1 kali R, 2R, tambah 0 min 0, tambah B kuadrat sama dengan 0, atau B kuadrat sama dengan 2R min 1, kemudian titik 3,0 ya. 3,0, ini 9 min 6R, tambah B kuadrat sama dengan 0, B kuadrat sama dengan 6R min 9. Ini ada dua persamaan ya. Jadi kita dapat bahwa 6R min 9 sama dengan 2R min 1. Karena sama-sama B kuadrat ini. Berarti ini 4R sama dengan 8 ya. Jadi R-nya sama dengan 2. Nah, karena R-nya 2 berarti B kuadrat sama dengan 2 kali 2 min 1 sama dengan 3. Maka B-nya sama dengan plus minus akar 3. Nah, dari sini kita udah dapat nih bahwa ini ke sini kan B. Berarti dia bakal menyinggung ini titiknya adalah 0, akar 3. Jadi jawabannya yang C ya. Mungkin kalau belum paham, kita coba lagi, kita masukin. Kan persamaan lingkaran jadi X min 2 kuadrat tambah Y min akar 3 kuadrat sama dengan 4 ya. Kita coba masukin X-nya 0. X-nya 0, nanti min 2 kuadrat tambah Y min akar 3 kuadrat sama dengan 4. Tahu ini saling menghilangkan, jadi Y-nya sama dengan akar 3. Mungkin ada pertanyaan? Benar, kurang kecil. Oke, masih ada 3 soal. Next ya. Diberikan segitiga ABCD dengan BC-nya 2 akar 3, sudut BAC-nya 60 derajat. Jika AC tambah AB-nya sama dengan 6, maka AC minus AB-nya berapa? Gambar aja dulu deh. Kalau ada soal geometri ini lebih baik kita gambar. Misal ini A, ini B, ini C. Berarti BC-nya kan 2 akar 3. Ini misal titik C, panjangnya C, yang ini panjangnya B. Karena di hadapan sudutnya. Kemudian ini A, 60 derajat. Kemudian kita tahu juga B tambah C sama dengan 6. Nah, kita simpan dulu ini data-datanya. Kita coba pakai aturan kosinus. Aturan kosinus itu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2 BC dikalikan cos A. Ini aturan cos. Nah, A kuadrat itu 2 akar 3 kuadrat. Ini B kuadrat tambah C kuadrat min 2 BC. Biarin aja. Cos A itu adalah cos 60, yaitu setengah ya. Nanti ini kita dapat 12 sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min BC.
Kemudian kita tinjau yang ini tadi. Ini B tambah C. Kalau kita kuadratin, kan B kuadrat tambah C kuadrat tambah 2BC, 36. Berarti B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 36 minus 2BC. Nah, dari sini kita dapat 12 sama dengan 36 minus 2BC minus BC. Jadi 3BC sama dengan 36 minus 12 itu berapa? 24 ya. Atau BC-nya sama dengan 8. Benar nggak? Atau aku salah itu? Benar kok, Jack. Oke, sip. Thank you, Aksa. Soalnya aku tadi pas ngerjain salah itu. Oke, kemudian benar. Yep. Nah, karena BC-nya 8, maka selanjutnya kita tinjau ini. Kan AC min BC, ini kan nilai B minus C. Kita misalnya ini X. Jadi kalau kita kuadratin, jadinya B kuadrat min 2 BC plus C kuadrat sama dengan X kuadrat. B kuadrat tambah C kuadrat itu adalah, benar, aku pindah ke bawah ya. B min C kuadrat sama dengan X kuadrat. B kuadrat tambah C kuadrat tadi adalah 36 min 2BC min 2BC sama dengan X kuadrat. BC-nya tadi adalah 8 ya. Jadi X kuadrat. Ini 36 min 32 sama dengan X kuadrat. Atau 4 sama dengan X kuadrat. Jadi X-nya sama dengan plus minus 2. Tapi karena yang ditanya adalah nilai mutlak dari B min C, maka kita ambil yang lebih dari 0. Sama dengan X, ini lebih dari 0. Berarti X sama dengan 2 yang memenuhi. X sama dengan 2. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Kak, tadi aku masih bingung B kuadrat plus C kuadrat itu gimana ya Kak? Kok bisa apa AC plus AB itu kayak gitu Kak rumusnya apa gimana? Yang sebelah mana? Yang B tambah C kuadrat sama yang dengan ini atau ini? Iya. Ya yang di atas itu. Oh, yang di atas ya? Iya. Bentar, aku zoom in dulu. Jadi dari sini ya. B tambah C kuadrat sama dengan B tambah C kali B tambah C. Ini sama dengan B kuadrat tambah BC tambah BC tambah C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah 2BC tambah C kuadrat. Terus kalau B min C kuadrat, ini kan B min C kali B min C. Ini kan B kuadrat minus BC plus C kuadrat atau B kuadrat min 2BC plus C kuadrat. Maksud aku itu 6-nya dari mana Kak? Maksud aku. Oh, ya. 6-nya ya? Iya. Oke, 6-nya Kan itu dari soal. Dari soal itu kenapa B tambah C kuadrat? Maksud aku itu. Maksudnya kenapa itu rumusnya atau gimana Kak? Bukan rumus sih, karena kan B tambah C sama dengan 6. AC plus AB kan yang diketahui. Iya. AC-nya kan B.
Oh, iya aku baru oke. Oh, jadi yang dari situ panjangnya. Iya, iya. Oke. Ya, gitu. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi mungkin? Yang lain? Kayaknya udah jelas, Kak. Oke, sekarang vektor. Tinggal 2 soal. Masih berapa yang aktif? Yang hadir? Oke, tinggal 13. Good lah. Masih betah ya. Kirain sudah muak. Diketahui proyeksi vektor V pada vektor U sama dengan proyeksi vektor W pada vektor U. Ini kita abaikan dulu ya. Jika 2V kali 2V dot U sama dengan akar 3 dikali panjang vektor V kali panjang vektor U, dan 2W dot U sama dengan panjang vektor W kali panjang vektor U, maka V dot W dibagi panjang vektor V dikali panjang vektor W sama dengan berapa? Kita tinjau dulu bahwa A dot B itu sama dengan panjang A kali panjang B dikali cos sudut antara A dan B. Cos theta lah misal. Atau cos theta itu sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Nah, kita tinjau yang ini. Ini dulu. Jadi 2V dot U sama dengan akar 3 panjang V panjang U. Maka V dot U per panjang V kali panjang U ini sama dengan 1/2 akar 3. Ini sama dengan cos, misal cos V dan U itu adalah X ya. Misal cos X. Nah, kemudian kita tinjau juga yang ini. 2W dot U sama dengan panjang W kali panjang U. W dot U dibagi panjang W kali panjang U. Ini sama dengan 1/2. Ini sama dengan cos misal Y. Ya, proyeksi vektor itu kan bentuknya gini. Ini misal vektor U. Kemudian misal ini vektor V, yang ini nanti vektor W. Kenapa begini? Karena gini, kan cos X sama dengan setengah akar 3. Berarti X-nya bisa kita anggap adalah 30 derajat ya. Kemudian cos Y sama dengan setengah, Y-nya sama dengan 60 derajat. Yang ini adalah X, kemudian yang sini adalah ini Y. Proyeksinya gini. Ini ada vektor C. Yang dicari itu kan vektor V atau W itu. V dot W. V dot W dibagi panjang V panjang W. Ini adalah cos sudut antara V dan W. Nah, cos sudut antara V dan W itu adalah sudutnya di sini ya. Misal ini sudut Z. Kan kita tahu dari sini bahwa X tambah Z itu sama dengan Y. Atau Z-nya sama dengan Y min X. Atau 60 derajat minus 30 derajat, ini 30 derajat. Berarti V dot W dibagi panjang V kali panjang W ini sama dengan cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Lanjut, Kak. Bentar, sebelum lanjut, aku mau nambahin dikit.
sebenarnya ini ada kemungkinan lain sih. Sebenarnya bisa gini. Ini V 30 derajat. Ini vektor U ya. Nah, W-nya itu gini. Ini bisa aja gini. Ini kurang panjang dikit. Ini 60 derajat. Sebenarnya bisa gini sih. Jadi cos antara V dengan W sama dengan cos 90 derajat. Ini sama dengan 0. Tapi di sini nggak ada ya di pilihan jawaban. Jadi aku ambil yang gini aja gambarnya. Soal terakhir. Hampir 2 jam. Mantap. Baru 1,5 jam sih. Oke, pertama diketahui P1 adalah pencerminan titik P 2, K terhadap garis Y sama dengan X. Jika luas segitiga POP 1 adalah 6, maka nilai mutlak K berapa? Pertama, kita tinjau dulu pencerminannya. Titik P 2, K terhadap garis Y sama dengan X. Ini dapat kita nyatakan P1-nya itu K,2. Kenapa begini? Karena kalau kita cerminkan titik misal X1 titik A, B dicerminkan garis Y sama dengan X. Artinya X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Y aksen sama dengan X. Ini sama dengan B sama dengan A. Jadi hasilnya B, A. Jadi kita dapat bahwa P1 sama dengan K,2. Kita asumsikan K lebih dari 2 ya. Kita coba gambar. Ini kalau asumsi kita salah, berarti K kurang dari 2 gitu. Tapi sebenarnya emang K-nya lebih dari 2 sih. Oke, jadi kita gambar dulu. Kalau K lebih dari 2 berarti K-nya benar 2, K ya. 2, K. Ini 2, K. Ini adalah misal di sini ya. Ini K,2. Jadi dari sini kita dapat segitiganya gini. Ini adalah titik P, ini P1. Segitiganya gini ya. Oke. Ini ada 2 cara sebenarnya. Aku jelasin cara pertama dulu. Ada beberapa cara sih mungkin, tapi aku bakal jelasin 2 cara. Jadi kita bangun sebuah persegi dengan sisi adalah K. Panjang sisinya K gitu. Tinjau persegi dengan panjang sisi K. Ini adalah 2, berarti di sini adalah K-2, dan di sini juga 2, ini K-2. Ini kan gini segitiganya. Berarti luas persegi ini adalah luasnya ini. Ini kan luas segitiga yang ini ya. Segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3. L segitiga 1 tambah L segitiga 2 tambah L segitiga 3 tambah
L segitiga yang ditanyakan. L segitiga aja. Oke. Luas persegi itu kan K kali K. Berarti K kuadrat. Luas segitiga 1 adalah setengah dikali K dikali 2 tambah luas segitiga adalah setengah kali K kali 2 juga. Kalau luas segitiga 3 itu adalah setengah dikali K min 2 dikali K min 2 ya. Ditambah luas segitiga yang tengah. Ini kita dapat K kuadrat sama dengan ini 2K ya. 2K tambah setengah kali K kuadrat min 4K plus 4 tambah luas segitiga. Berarti luas segitiganya itu sama dengan K kuadrat minus 2K ini plus 2K plus minus setengah K kuadrat dulu plus 2K minus 2 yang ditanya luas segitiga kan, kemudian bukan, luas segitiganya tadi kan kita dapat bahwa dia adalah 6, luas segitiganya 6, berarti 6 di sini 6 sama dengan K kuadrat min 2K plus 2K coret min setengah K kuadrat minus 2 atau 8 sama dengan K kuadrat per 2 16 sama dengan K kuadrat, berarti K sama dengan nilai mutlak K sama dengan 4. Ini cara pertama, mungkin ada pertanyaan dulu. Aku anggap nggak ada ya, atau ada cek. Oke, jelas, thank you. Next, cara kedua ya. Cara kedua, kita memanfaatkan determinan. Jadi, luas segitiga, misal dengan titik sudut. Titik sudut X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3 itu L segitiga sama dengan setengah determinan ini nilai mutlak determinan M. M-nya itu apa? M-nya itu adalah matriks dengan entry gini. Ini M sama dengan X1, Y1, 1, X2, Y2, 1, X3, Y3, 1. Nah, kita tahu bahwa tadi titik-titiknya adalah P, 2,K, P1, K,2, dan P dan O. O-nya itu 0,0 ya. Jadi pusat titik apa namanya perpotongan koordinat, pusat koordinat lah. Nah, kita masukin aja. M-nya sama dengan M-nya itu dapat kita tuliskan sebagai 2K, K2, 0, 0, 1, 1, 1. Determinannya kita cari pakai aturan Charles ya, determinan M. Aturan Charles kan gini, 2K1, K21, 001. Yang ini ada 2K, K2, ini 00. Ini dikalikan. Jadi sama dengan 2 kali 2 kali 1 tambah K kali 1 kali 0 tambah 1 kali K kali 0 minus ini 1 kali 2 minusnya biar jelas 1 kali 2 kali 0 kemudian min ini 2 kali 1 kali 0 min K dikali K kali 1 atau 4 minus K kuadrat karena ini 0, 0, 0, 0.
Nah, luas segitiganya sama dengan setengah det M, nilai mutlak ya, sama dengan setengah dikali 4 min K kuadrat sama dengan 6. Jadi 4 min K kuadrat sama dengan 8. Ini masih nilai mutlak. Kita anggap bahwa dia positif ya misal. Jadi kalau 4 min K kuadrat sama dengan 8, maka K kuadratnya sama dengan min 4 TM yang nggak memenuhi. Kemudian kalau K kuadrat min 4 sama dengan 8, maka bukan 8 ya, 12. Bentar, ini aku pindah dulu ke sini aja. Jadi dari sini tinjau 4 min K kuadrat sama dengan 8. Ini 12. 12, maka K kuadrat sama dengan min 8 TM. Kemudian dan K kuadrat min 4 sama dengan 12, maka K kuadrat sama dengan 16. Jadi nilai mutlak K sama dengan 4. Oke, gini. Mungkin ada pertanyaan? Oke, nice. Lihat nggak? Ini udah soal terakhir soalnya. Oke, sip. Oke, udah ya. Mungkin segitu aja dariku malam ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, silahkan ke Discord aja. Kapan aja mau tanya, terserah. Ada juga Aksa. Masih ada nggak Aksa di sini? Ya, masih. Nah, ini Aksa yang jadi tutor matematika juga. Dia juga bisa ditanyain. Ada aku juga. Silahkan. Terserah, Discord-nya bisa pakai belajar. Jangan sepi-sepi ya. Oke, itu aja. Pembahasan aku kirim pakai Discord, tapi nanti juga mungkin ada di drive-nya juga ya. Jangan lupa isi ini ya, form. Nah ya, jangan lupa isi ya. Nyewon game nih. Nomor terakhir emang mantap sih. Harusnya agak di awal biar ya. Masih semangat. Oke. Itu mungkin. Makasih semuanya. Aku stop share. Masih Oke. Nyewon game nggak biar di foto. Ada yang mau foto nggak? Jak antivirus, Jak.